Di antara kabut tebal yang menyelimuti puncak tertinggi di Jawa Tengah, tersembunyi sebuah nama yang jarang disebut orang. Nama itu bukan Slamet, melainkan Aud Konon. Sebelum dikenal sebagai Gunung Slamet, gunung ini memiliki penjaga gaib yang disebut masyarakat lereng sebagai Au. Makhluk tua yang tidak pernah menampakkan wajahnya, namun kehadirannya terasa lewat gemuruh tanah dan desir angin malam. Alkisah, berabad-abad lalu, lereng gunung ini masih berupa hutan purba yang tak tersentuh. Pohon-pohon menjulang seperti tiang langit, dan suara burung malam terdengar seperti bisikan arwah. Penduduk desa hidup berdampingan dengan alam. Mereka percaya bahwa gunung bukan sekadar tanah tinggi, melainkan gerbang antara dunia manusia dan alam tak kasat mata. Suatu malam, seorang tetua desa bermimpi didatangi sosok tinggi berjubah hitam. Wajahnya tertutup kabut. Suaranya dalam seperti gemuruh petir. Aku menjaga keseimbangan gunung ini. Jika manusia tamar, aku akan bangkit. Keesokan harinya, mata air di desa tiba-tiba mengering. Tanah retak. Hewan-hewan turun gunung dalam keadaan gelisah. Warga panik. Tetua desa teringat pesan dalam mimpinya. Mereka pun melakukan ritual sederhana, membawa hasil bumi ke kaki gunung sebagai tanda hormat. Malam itu, hujan turun deras, mata air kembali mengalir. Sejak saat itu, masyarakat percaya bahwa Aul benar-benar ada penjaga yang tak terlihat, namun selalu mengawasi. Nama Slamet sendiri konon diberikan agar gunung itu membawa keselamatan, namun bagi orang-orang tua, nama aslinya tetap bergaung dalam doa Sunni, Au. Dan itulah awal mula legenda yang diwariskan turun-temurun tentang sang penjaga yang hanya bangkit saat manusia lupa diri. Puluhan tahun berlalu, desa-desa semakin ramai, hutan mulai dibuka, ladang diperluas, hingga mendekati lereng atas. Beberapa orang mulai meremehkan cerita tentang Au. Gunung ini diam saja, kata seorang pemuda sombong. Tak ada penjaga gaib, itu hanya cerita orang tua. Namun suatu malam, bumi bergetar hebat. Dari perut Gunung Slamet terdengar suara seperti auman raksasa. Api menyala di puncak, langit memerah, letusan besar pun terjadi, abu vulkanik menutupi langit. Selama berhari-hari, sebuah desa kecil di lereng utara hilang tertimbun lahar panas. Tidak ada yang tersisa kecuali puing dan keheningan. Orang-orang tua berkata, Aul marah. Di seorang anak kecil yang selamat mengaku melihat sosok hitam berdiri di atas kabut sebelum letusan terjadi. Sosok itu menengadah ke langit, lalu menghilang bersama gemuruh. Sejak tragedi itu, warga kembali menghormati gunung. Mereka menyadari bahwa alam memiliki batas kesabaran, dan nama Au kembali disebut dalam doa-doa malam. Zaman berganti, jalan setapak berubah menjadi jalur pendakian. Gunung yang dulu diselimuti mitos kini menjadi tujuan para petualang. Sekelompok pendaki muda datang dengan tawario. Mereka menertawakan mitos Aur. Kita buktikan saja, tak ada apa-apa di atas sana. Malam itu, kabut turun lebih cepat dari biasanya. Angin berputar tak menentu. Salah satu dari mereka, Arga, berjalan menjauh dari tenda karena mendengar suara seseorang memanggil namanya. Arga suaranya berat, bergema dari segala arah. Teman-temannya mencari hingga pagi, namun Arga tak pernah ditemukan. Jejaknya terhenti di sebuah batu besar yang menghadap kawan. Beberapa warga percaya Aul hanya mengambil mereka yang tak menghormati gunung. Sejak kejadian itu, para pendaki mulai menjaga sikap, tak lagi sembarangan berbicara atau merusak alam. Karena di puncak tertinggi Jawa Tengah itu, legenda masih hidup. Setiap malam satu suro, sebagian warga lereng mengadakan ritual diam-diam, tanpa musik, tanpa keramaian, hanya doa dan sesaji sederhana. Mereka berjalan dalam gelap menuju sebuah mata air tua konon. Disitulah pertama kali Aul menampakkan diri dalam mimpi sang tetua. Seorang juru kunci tua pernah berkata, Aul bukan iblis, ia penjaga keseimbangan. Dia akan tenang bila manusia tidak tamak. Dalam ritual itu, mereka memohon keselamatan, agar Gunung Slamet tetap selamat tidak membawa bencana, dan anehnya, setiap selesai ritual, suasana gunung terasa berbeda. Lebih hening, namun juga lebih damai. Seolah sang penjaga menerima penghormatan itu. Beberapa tahun lalu, warga melaporkan suara aneh dari arah puncak, bukan gemuruh biasa, melainkan seperti bunyi genderang perang, dum-dum-dum. Suara itu terdengar menjelang fajar, terutama saat aktivitas vulkanik meningkat. Orang tua berkata, itu pertanda Aul sedang berkeliling menjaga batas wilayahnya. Para ilmuwan menyebutnya aktivitas magmatik, namun bagi warga, bunyi itu adalah peringatan. Tak lama setelah suara-suara itu terdengar, gunung mengalami peningkatan status. Bagi masyarakat lereng, itu bukan kebetulan.
Itu bahasa alam, bahasa Aul. Legenda Aul bukan sekadar cerita menyeramkan, ia adalah pengingat, gunung bukan musuh, bukan pula sekadar objek wisata, ia adalah makhluk hidup yang bernapas lewat kawahnya dan berbicara lewat gemuruhnya. Gunung Slamet tetap berdiri gagah hingga hari ini, diam, megah. Seolah tak peduli pada manusia yang datang dan pergi. Namun warga lereng tahu, selama manusia menjaga keseimbangan, Aul akan tetap menjadi penjaga yang tak terlihat. Dan jika suatu hari gunung itu kembali mengaum, mungkin itu bukan sekadar letusan, mungkin itu adalah suara Aul yang mengingatkan bahwa alam selalu memiliki cara untuk menuntut hormat.